Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin la yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bikhair. Dijo jami pergi. Si botol ada waktu. Oke, insyaallah kita belajar sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah. Ada pun sirah. Apa yang dimaksud dengan sirah? Lihat. Ngomong. Tahu? Sirah bisa kita artikan riwayat hidup, perjalanan hidup. Nabawiyah berarti diambil dari kata nabiyun. Nabi. Jadi kalau kita katakan sirah nabawiyah berarti maksudnya adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kitab yang kita kaji Khulasah Nurul Yaqin. Khulasah artinya ringkasan. Jadi ada sebuah kitab namanya Nurul Yaqin. Nurul Yaqin jadi diringkas. Kitab Nurul Yaqin ini lumayan besar, diringkas menjadi nama kitabnya itu Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Siapa penulis kitab Khulasah Nurul Yaqin ini? Umar Abdul Jabbar. Jadi sebagai pembelajar, sebagai pelajar, santri harus tahu nama kitab, nama penulis kitab. Ulang naik boto. Kitab Khulasah Nurul Yaqin. Siapa penulisnya? Enggak tahu nih. Tapi bertahun-tahun belajar di pesantren, belajar kitab Khulasah Nurul Yaqin, tidak tahu penulisnya. Oke. Perlu nggak kita belajar sirah Nabi? Perlu, Kang Embo. Jadi dalam hidup ini itu kita harus punya contoh, punya teladan. Punya teladan. Oke, jadi teladan terbaik dalam hidup ini pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi teladan yang lebih baik dari beliau. Maka kita sebagai umatnya itu harus mempelajari seluk-beluk kehidupannya supaya kita bisa mengamalkan ajaran Nabi itu sesuai yang beliau maksud, yang beliau inginkan. Oke, kita mempelajari sirah Nabi tujuannya pertama untuk mengenal Nabi, mengenal Nabi. Setelah kenal baru kita bisa mencinta. Kalau kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi tidak ada rumusnya cinta kalau tidak kenalan. Tiba-tiba aku cinta dia, kenal kau sama dia? Tidak, nggak ada itu, bohong itu kan. Jadi kita harus berusaha mempelajari sirah nabawiyah untuk mengenal seluk-beluk kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, tujuannya supaya kita bisa mencintai Nabi. Atau lebih mencintai Nabi kan tadi? Jadi mencintai Nabi itu bagi umat Islam wajib. Oke, kalau sudah cinta pasti diikuti ajarannya. Nasihat-nasihatnya dijalankan. Ajaran Nabi dipelajari kemudian diamalkan. Jadi kita belajar ini harus memang betul-betul berniat supaya tahu, supaya paham, kemudian supaya diamalkan. Diamalkan. Jangan hanya banyak ilmu pengetahuan, informasi di kepalanya itu berjuta-juta, tapi pengamalan nihil, nol. Itu tidak bagus itu. Itu sama seperti kaum Yahudi yang digambarkan dalam Al-Quran. Mathalul ladina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfaro. Jadi orang Yahudi itu dalam Al-Quran digambarkan
Mereka itu bagaikan keledai membawa banyak buku, tumpukan buku, tapi nggak paham dia isinya. Maksudnya nggak paham, nggak diamalkannya. Nah, jadi kita jangan mau seperti Yahudi. Nah, jangan mau seperti Yahudi, kaum Yahudi yang dia paham itu kitab yang diturunkan sama mereka, kitab Taurat, tapi nggak mau mereka mengamalkannya. Oke, di bawah kita masuk al-juz'ul awal. Oh ya, dia belanja ono kan? Nah, salah ni puk terang dia ini gue ni ayat gue nyata. Berarti apa biaya? Al-juz'ul awal, juz yang pertama. Jadi kitab Khulasah Nurul Yakin ini ada beberapa juz. Nah, ini juz pertama, juz awal. Oke. Ini ya halaman 5. Jumpa lagi kata al-awwalu. Ad-daurul awwalu. Oke, min hayati, lihat, min hayati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita sudah masuk mempelajari bagian atau seluk-beluk kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus berusaha kita kata per kata yang ada dalam kitab ini kita pahami maknanya. Jangan ditulis di sini. Ulang tulis kamu sondah? Tidak tolak. La yajuz. Harus dihafal kata per katanya. Jadi seandainya pun hilang buku ini, nanti kamu beli buku yang baru bisa paham. Nah, jangan hilang buku, hilang ilmu. Ya, ini Trian. Kita bahwa min hayati, hayatun, mana hayatun? Kehidupan. Jadi min hayati berarti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullahi, ahidokon rasul. Apa yang dimaksud dengan rasul? Rasul kalau artinya kalau kita lihat di kamus itu utusan, ya kan? Kemudian rasul sudah menjadi bahasa Indonesia. Rasul, Rasulullah, utusan Allah, tugasnya menyampaikan risalah. Nah, jadi menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Rasul itu pasti laki-laki. Nah, tidak ada perempuan yang jadi rasul. Nah, pasti laki-laki. Lanjut, yang judul 1, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma makna sayyidu? Penghulu, ketua bisa. Ada apa? Panutan, junjungan. Kapten kalau di sepak bola misalnya kan, kesebelasan sepak bola. Artinya dialah yang dijadikan panutan, yang dijadikan bos, itu bisa. Dialah yang dijadikan panutan. Jadi kita hidup ini harus memang betul-betul menjadikan Nabi itu sebagai panutan kita. Apapun kehidupannya, apapun peristiwa yang terjadi, harus memang Nabi yang diikuti. Misalnya sedang sakit, bagaimana Nabi ketika sakit? Sedang kesusahan, bagaimana Nabi ketika sedang menghadapi kesusahan, kesulitan. Itu harus kita teladani, kita contoh. Oke, lanjut nomor 1. Huwa Rasulullahi ilan nasi kafatan. Huwa dia. Siapa maksud dia itu? Nabi Muhammad. Dia Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Ilan nasi, annas, apa makna annas? Annas artinya manusia. Berarti Nabi Muhammad adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, kafatan, semua. Oke, kafatan artinya semua. Nah, jadi jangan lagi ada di kemudian hari, di pertemuan berikutnya annas tidak tahu artinya. Anakin annas atria la tanam
Ulah kemudian. An-nas artinya. Nah, hasbullah. Manusia. Jadi termasuk juga kepada Anda wahai Adrian, ya kan? Karena kamu juga termasuk bagian dari manusia. Berarti masuk juga kita di sini. Terus wa akhirul anbiya'i, dan Muhammad itu adalah akhirul anbiya, artinya akhir. Terakhir al-anbiya jamak nabi, nabiyun jamaknya anbiya'u. Nabiyun berarti seorang nabi. Anbiya para nabi. Wa akhirul anbiya berarti nabi yang paling terakhir. Nah, jadi kalau misalnya ada nabi palsu, ngaku dia nabi palsu, maksudnya dia mengaku menjadi nabi. Silakan masuk. Ini kita buka. Buat benda ya. Ijlis sunaka. Sembahyang lo kan? Sembahyang tunggu pajol berapa masih aja kan? Oke. Lanjut. Wa akhirul anbiya berarti Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Jadi siapapun yang mengaku nabi pasti nabi palsu. Betul mau buat nabi palsu. Ada konsada aja. Lia Eden dari mana? Dari Jawa. Oke, kalau dulu di zaman Nabi di akhir masa kenabian itu ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Cek nanti di internet siapa itu Musailamah Al-Kadzdzab. Ada artinya kadzabun. Pendusta. Jadi nangge ia bukan dia yang menamai dirinya Musailamah Al-Kadzdzab, tapi orang lain memberi gelar dia sebagai Al-Kadzdzab. Anggoguannya nama aslinya adalah Musailamah. Cuman karena dia ngaku nabi pasti palsu, pasti pendusta, maka disebut dia Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi kita pun dalam hidup ini tidak jarang kita temui orang digelari, disebut, dinamai sesuai perilaku. Nah, tidak jarang. Lanjut. Wa imamur rusuli. Arti imamun. Pemimpin, imam salat berarti harus diikuti. Imamur rusuli. Rasul, arti rasul. Jamak dari rasulun. Rasulun jamaknya rusulun. Berarti Nabi adalah imamur rusul, imamnya para rasul. Nah, jadi kalau ada pertanyaan siapa itu Muhammad, bisa kita jawab dengan mudah. Muhammad adalah utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Umat manusia yang ada di Cina termasuk. Umat manusia yang ada di Hutaraja termasuk. Rolin. Umat manusia yang ada di Afrika juga termasuk. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Walaupun misalnya kamu jalan-jalan ke Amerika. Oh, saya sudah di Amerika, bukan lagi di benua Asia, bukan lagi di negara Arab. Apakah saya harus mengikuti ajaran Nabi? Tetap. Selama kita manusia, kita wajib mengikuti Nabi Muhammad. Kalau dulu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk kaumnya. Misalnya Nabi Musa kepada Bani Israel, kepada kaumnya. Tapi kalau Nabi Muhammad, karena beliau adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi sesudahnya, itu berlaku atau diutus kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Jadi jangan lagi jangan beranggapan misalnya kita bangsa Indonesia, ada dari Melayu, ada dari Batak, ada dari Jawa, semua suku punya nabi. Tidak. Semua manusia wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, lanjut nomor 2. Ja'a bid-dinil islamiyyi. Ja'a yaji'u. Artinya
datang. Ja'a ditambah bi maksudnya. Ja'a bi artinya datang membawa. Jadi Nabi Muhammad diutus membawa ad-din. Apa makna ad-din? Agama al-islami, membawa agama Islam. Oke, ja'a bid-dinil islami. Hafal ini ya. Dinun agama artinya agama. Ja'a datang. Ja'a bid-dini datang membawa agama Islam. Lanjut, alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Jadi Nabi Muhammad SAW datang membawa agama Islam yang mana Allah tidak menerima, la yaqbalu. Makbul, betul makbul. Doanya makbul misalnya. Doanya dikabulkan, diterima. Jadi la yaqbalullahu, Allah tidak menerima. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, dinan ghairahu, agama selain Islam. Jadi semua pengikut agama sebelum Nabi Muhammad, misalnya Nasrani, setelah Nabi Muhammad diutus itu mereka harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan dijelaskan itu Nabi Isa kan belum meninggal kan? Ya. Belum. Nabi Isa belum wafat. Nabi Isa itu kalau kita baca di surah An-Nisa itu kan diangkat ke langit. Nah, itu keyakinan umat Islam. Nah, keyakinan umat Islam Nabi Isa itu diangkat ke langit. Nanti di akhir zaman beliau itu Nabi Isa alaihissalam turun lagi ke bumi untuk melawan Dajjal. Pernah dengar kata Dajjal? Kalau dengar kata Dajjal, apa kira-kira yang ada dalam pikiran kita? Aman dong di pikiranmu ketika berkata Dajjal. Tak lain dari pikiran kan? Dajjal diberikan Allah dia kemampuan luar biasa. Misalnya gersang di tanah kan? Tanah yang gersang tumbuh apel. Simsalabim jadi tubuh. Itu kelebihan Dajjal yang luar biasa diberikan Allah. Tapi kelebihan dalam arti maksudnya kelebihan supaya istidraj, semakin membangkang. Jadi ada kelebihan itu, kalau harus kita pahami. Kalau kelebihan yang diberikan kepada kita, yang diberikan Allah kepada kita, mendekatkan kita kepada ketaatan, itu nikmat. Tapi kalau kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita justru menjadikan kita bermaksiat atau sombong, itu namanya istidraj. Jadi Dajjal di akhir zaman nanti turun, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita harus banyak-banyak membaca awal surah Al-Kahfi supaya terlindung dari fitnah Dajjal. Ulang merasa aku kan baru belajar jauh di utara aja nih kan. Jadi makuat ilmu kita tolak. Kita apapun ceritanya tetap harus ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Harus selalu minta petunjuk. Bope madung merasa saya kan sudah banyak belajar. Ndak pala mungkin tergoda awibe. Ndak tolak semua nih. Harus tetap merasa tawadu, merasa khawatir kalau kita terjerumus ke dalam dosa, sebanyak apapun ilmumu. Oke, jadi Nabi Muhammad SAW diutus membawa ajaran agama Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, semua agama yang sebelumnya itu dihapus masa berlakunya. Kemudian harus kita pahami ajaran para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu kalau yang terkait dengan
ketauhidan, ketuhanan itu sama. Nabi Adam mengajarkan bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal satu. Nabi Musa juga begitu. Nabi Isa, Nabi Muhammad juga seperti itu. Jadi kalau masalah ketuhanan itu sama, tidak ada yang beda. Masalah ketuhanan sama. Nama berbeda, yang berbeda itu adalah tentang syariat. Maksud syariat tata cara pelaksanaan. Misal kalau kita baca di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ kan dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Berarti kan ibadah puasa itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus. Cuman pelaksanaan ibadah puasa kita umat Islam dengan umat sebelum kita itu berbeda tata caranya. Kalau kita puasa Ramadan kadang 30 hari, kadang 29 hari. Di umat lain mungkin berbeda, tidak seperti yang kita laksanakan. Jadi jangan anggap ajaran Nabi Muhammad berbeda dengan ajaran para nabi sebelumnya dalam hal ketauhidan, ketuhanan. Itu tidak berbeda. Sama. Orang ketemu dong dah. Non salah bagi dokut kon non dokun ustati beda do ajaran Nabi Muhammad dan ajaran Nabi Adam dalam hal ketuhanan. Itu salah. Yang berbeda adalah syariahnya. Syariah yang dimaksud adalah pelaksanaan teknis yang berbeda. Lanjut. Nomor 3. Wahwa dan dia, isi di dia nih. Siapa itu? Muhammad. Dia Muhammad min nasli sadati Quraisyin, dari keturunan tokoh-tokoh Quraisy. Maksudnya ayah beliau, kakeknya lagi sampai ke atas itu termasuk orang yang terpandang di kabilah Quraisy. Bukan orang sembarangan, orang mulia, terpandang. Min nasli sadati Quraisyin. Lanjut, asyrafi qabilatin fi Makkah al-Mukarramati. Qabilah, arti qabilah. Kabilah. Cek non dia di kamus bahasa Indonesia, kabilah. Bisa kita artikan misalnya suku. Jadi Quraisy itu adalah kabilah paling mulia di kota Mekah. Asyrafi artinya paling mulia. Syarifun orang yang mulia, terpandang. Kalau asyrafu paling mulia. Jadi Nabi Muhammad itu adalah dari keturunan tokoh-tokoh kaum kabilah Quraisy. Kemudian kabilah Quraisy itu merupakan kabilah yang terpandang di kota Mekah, yang paling mulia. Lanjut, nomor 4. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismaila ibni Ibrahim alaihi assalamu. Ittasala yattasilu. Artinya ittasala yattasilu. Bersambung. Apa lidah? Ittasala yattasilu artinya bersambung. Nasabun arti nasabun. Nasab, garis keturunan. Jadi garis keturunan Nabi Muhammad SAW itu bersambung sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Nabi Ismail kan ayahnya Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak Nabi Ismail, kemudian siapa lagi? Nabi Ishak. Jadi nasab Nabi Muhammad itu bersambung kepada Nabi Ismail. Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Oke, ada yang keturunan Nabi di sini? Enggak. Saya keturunan Nabi Adam. Iya kan?
Ya, jadi kamu keturunan apa? Keturunan teori Darwin, keturunan monyet, kera. Nah, jadi kalau saya bisa saya bilang saya adalah keturunan Nabi, maksudnya Nabi Adam. Kan semua umat manusia berasal dari Nabi Adam, dan semua umat manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan itu adalah ketakwaannya. Nah, jadi jangan karena kita misalnya keturunan tokoh masyarakat merasa lebih mulia dari yang bukan keturunan tokoh masyarakat. Tidak. Tetap kita sama dalam pandangan Allah. Yang membedakan kita itu perilaku, ketakwaan. Yang paling takwa bisa dia lebih mulia walaupun dia mungkin lebih jelek menurutmu dari kamu. Ya. Oke, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita ringkas ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Diutus untuk seluruh umat manusia. Kemudian beliau adalah nabi yang terakhir. Keutamaan beliau salah satunya adalah beliau itu imam para rasul. Oke, beliau datang membawa agama Islam, tidak diterima selain Islam. Mulai Nabi diutus, maka semua agama sebelumnya itu dihapus masa berlakunya. Kemudian Nabi itu keturunan tokoh-tokoh Quraisy, maksudnya orang terpandang. Quraisy itu kabilah paling mulia di kota Mekah. Yang berikutnya, nasab Nabi Muhammad, garis keturunan beliau itu bersambung sampai ke Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Oke, semua kosakata yang ada di kitab ini harus dihafal, dipelajari. Ada pertanyaan? Enggak? Biar kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.